Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hidup di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, Siti, seorang gadis muda berusia 22 tahun, hanya memiliki satu impian, mengubah nasib keluarganya. Ayahnya, seorang petani yang telah tua, tidak lagi bisa bekerja keras di ladang. Ibunya, seorang wanita tabah, selalu berusaha menyisihkan sedikit uang dari hasil bercocok tanam untuk keperluan sehari-hari. Namun, mereka tidak pernah bisa memberikan lebih untuk Siti. Pendidikan yang hanya sampai SMP, dan kehidupan yang terbatas membuat Siti merasa terbebani oleh masa depan yang kelam. Suatu hari, Siti mendengar kabar dari tetangganya, seorang perempuan yang telah bekerja sebagai TKW, tenaga kerja wanita, di Arab Saudi. Ia bercerita tentang betapa banyak uang yang bisa dikirimkan pulang setiap bulan, cukup untuk membeli tanah, memperbaiki rumah, dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi anak-anak mereka. Dengan semangat baru, Siti memutuskan untuk merantau. Walau hati kecilnya ragu, ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan untuk membantu keluarga. Ibunya menangis ketika Siti pamit, namun Siti berjanji akan segera kembali dengan membawa uang yang cukup. Siti mengumpulkan semua keberaniannya untuk meninggalkan kampung halaman, menuju pelabuhan yang akan membawanya ke negeri yang jauh, tempat ia berharap bisa mengubah hidupnya. Sebelum berangkat, Siti mendengarkan pesan dari ibunya. "Jangan lupa berdoa, Nak. Semoga Allah melindungimu di sana." Dengan harapan dan doa yang tertanam dalam hatinya, Siti melangkah ke kapal yang akan membawanya ke tanah asing. Tak ada yang tahu betapa besar kecemasan yang ia rasakan. Namun, ia menyembunyikan perasaan itu dengan senyum dan janji kepada dirinya sendiri untuk tidak pernah menyerah. Ia memandang laut yang luas dengan tekad, menganggap bahwa ia adalah bagian dari gelombang yang akan menghantarkannya menuju harapan. Setelah beberapa minggu berlayar, Siti akhirnya tiba di negara tujuan. Di bandara, seorang perekrut TKW menunggunya. Dengan seragam rapi dan wajah dingin, wanita itu langsung memeriksa dokumen Siti. "Segera ikut saya, kita akan menuju rumah majikanmu," ujar perekrut itu dengan suara datar. Siti hanya mengangguk, meski dalam hatinya ada rasa takut yang tak bisa diungkapkan. Ia sudah berada jauh dari rumah, jauh dari keluarga, dan jauh dari tanah kelahirannya. Dengan penuh keraguan, Siti mengikuti perekrut itu menuju kendaraan yang menunggu. Namun, di benaknya tetap terbayang harapan bahwa semua ini akan sepadan. Ia akan bekerja keras, mengumpulkan uang, dan kembali pulang dengan senyuman kemenangan. Tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah berjam-jam perjalanan, Siti akhirnya sampai di sebuah rumah besar yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu mewah dan terlihat sangat berbeda dengan rumah sederhana yang biasa ia lihat di kampung. Namun, ada sesuatu yang membuat perasaan Siti semakin tidak tenang. Perekrut itu membawa Siti langsung masuk tanpa banyak bicara. "Ini rumah majikanmu. Dia akan memberitahumu apa yang harus dilakukan," kata perekrut itu sebelum pergi meninggalkan Siti di pintu rumah. Siti berdiri di ambang pintu, merasa cemas dan asing. Seorang wanita muda membuka pintu dengan tatapan tajam, memperkenalkan dirinya sebagai istri majikan. "Selamat datang. Kamu akan bekerja di rumah ini mulai hari ini. Jangan banyak bertanya. Lakukan saja apa yang diperintahkan," ujar wanita itu dengan nada yang tak terlalu ramah. Siti hanya mengangguk pelan, berusaha menenangkan hatinya yang mulai cemas. Hari pertama kerja Siti dimulai dengan tugas-tugas yang berat dan memakan waktu. Ia harus membersihkan seluruh rumah yang luas, mencuci piring-piring kotor, dan menyiapkan makan malam untuk keluarga majikan. Semua pekerjaan itu dilakukan dengan tangan telanjang tanpa ada alat bantu yang memadai. Di luar, udara sangat panas, sementara di dalam rumah, tekanan bekerja sangat tinggi. Siti tidak boleh melakukan kesalahan, karena jika itu terjadi, ia akan dimarahi dengan keras. Siti tak bisa mengeluh. Pikirannya hanya terfokus pada satu tujuan, uang yang bisa dikirimkan ke keluarganya. Setiap kali kelelahan mulai merayapi tubuhnya, ia mengingat ibunya yang selalu berdoa untuknya. Namun,
Semakin lama, pekerjaan itu menjadi semakin berat. Majikan dan istri majikannya seringkali memerintahkannya untuk melakukan pekerjaan tambahan tanpa memberi waktu istirahat. Ia seringkali harus bekerja hingga larut malam, bahkan terkadang harus bangun sebelum fajar untuk membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Pada awalnya, Siti berusaha untuk tetap tersenyum, meskipun ia merasa terasingkan. Namun, perlakuan majikan yang dingin dan tidak peduli membuatnya merasa semakin kesepian. Tidak ada yang peduli dengan kondisi fisiknya yang mulai lelah. Bahkan seringkali ia tidak diberi cukup makan. Beberapa kali, ia menangis di malam hari, merindukan rumah, merindukan ibunya, dan merindukan hidup yang dulu begitu sederhana. Namun, di balik semua kesulitan itu, ada harapan yang masih tersisa. Ia berpikir bahwa suatu hari nanti, setelah mengumpulkan cukup uang, ia bisa kembali ke kampung halaman dengan wajah penuh kebanggaan. Ia bisa membangun rumah yang lebih baik untuk orang tuanya dan memberi mereka hidup yang lebih layak. Itu adalah satu-satunya motivasi yang terus membuatnya bertahan. Namun, hari demi hari, Siti mulai menyadari bahwa impian itu semakin jauh dari jangkauannya. Setiap kali ia berpikir sudah hampir selesai dengan satu tugas, ada tugas lain yang datang. Tekanan semakin meningkat, dan tubuhnya mulai merasa lelah tak terhingga. Ia merasa terkadang tubuhnya tak lagi miliknya sendiri. Tapi, demi keluarga, ia terus berjalan meski langkahnya semakin berat. Hari-hari berlalu dengan cepat. Namun beban yang ditanggung Siti semakin berat. Tugasnya semakin bertambah, sementara waktu istirahat semakin berkurang. Majikan dan istri majikan seringkali mengabaikannya, hanya mengandalkan Siti untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah, dari mencuci baju hingga merawat anak-anak mereka yang nakal dan selalu membebani Siti dengan permintaan-permintaan tidak masuk akal. Di tengah kelelahan, Siti mulai merasa seperti tidak ada yang peduli dengan keberadaannya. Suatu malam, setelah seharian bekerja tanpa henti, Siti merasa sangat lelah. Ia duduk di sudut kamar kecil yang disediakannya untuk tidur, mencoba untuk menutup matanya. Namun, matanya tidak bisa terpejam. Pikiran tentang keluarganya di rumah semakin mengusik, memaksa air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merindukan rumah, merindukan senyum ibunya, dan merindukan kehidupan yang dulu terasa sederhana dan penuh kebahagiaan. Namun, yang lebih membuat hati Siti pilu adalah kenyataan bahwa ia merasa semakin terasingkan dari dunia luar. Ia tidak punya teman untuk berbicara. Tidak ada yang peduli dengan kondisinya. Bahkan, setiap kali ia mencoba menghubungi keluarganya melalui telepon, percakapannya selalu singkat dan terbatas. Uang yang dikirimkan setiap bulan memang memberi kebahagiaan sesaat untuk keluarganya. Namun di sisi lain, Siti merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan. Suatu hari, setelah mendapat tugas berat dari istri majikannya untuk membersihkan seluruh rumah dan menyiapkan makan malam mewah untuk tamu, Siti merasa tubuhnya mulai tidak mampu lagi menahan beban. Ia terjatuh ketika hendak mengangkat sebuah ember besar berisi air. Tubuhnya yang kurus dan lemah tak lagi mampu mengangkat beban itu. Mata Siti mulai berkabut, dan sebelum ia sadar, ia jatuh pingsan di tengah lantai. Ketika ia terbangun, Siti mendapati dirinya berada di tempat tidur, dengan tubuh yang dipenuhi rasa sakit. Istri majikan hanya berdiri di sampingnya, menatapnya dengan wajah datar. "Jangan harap kamu bisa tidur lebih lama. Kamu masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan," kata wanita itu tanpa belas kasihan. Siti hanya bisa menatap kosong. Tubuhnya begitu lelah, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa terkurung dalam dunia yang tidak memberinya pilihan. Setiap harinya, ia seperti mesin yang hanya dikerahkan untuk bekerja tanpa henti, tanpa ada rasa hormat, dan tanpa ruang untuk meluapkan perasaan. Meski terkadang ada keinginan kuat dalam dirinya untuk pulang, Siti tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia harus bertahan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya yang menanti dengan harapan besar. Namun, semakin lama, ia merasa seperti hatinya semakin kosong. Rasa sakit fisik dan emosional yang terus-menerus ia rasakan membuatnya merasa bahwa impian untuk kembali ke rumah dengan kebanggaan itu semakin jauh. Namun, ada satu hal yang tak bisa diambil oleh siapapun dari Siti, harapan kecil yang masih ada di dalam dirinya.
Ia masih percaya bahwa satu hari nanti, meskipun terkadang itu terasa mustahil, ia akan menemukan jalan keluar. Tetapi saat itu, Siti hanya bisa menahan semua rasa sakit, terjebak di dalam dunia yang seolah-olah tidak memberinya kesempatan untuk bahagia. Hari demi hari berlalu dengan kelelahan yang tak kunjung usai. Siti mulai merasa dirinya kehilangan arah. Tubuhnya yang dulu penuh semangat kini hanya menjadi bayangan diri yang lelah dan kosong. Pekerjaan yang semakin menumpuk, tekanan dari majikan yang tak pernah mengerti, serta ketidakpedulian yang ia terima, semuanya membuat hatinya semakin terhimpit. Ia merasa hidupnya hanya berputar di dalam lingkaran tak berujung, tanpa adanya harapan untuk keluar. Suatu hari, ketika sedang membersihkan halaman belakang rumah majikan, Siti mendengar percakapan antara istri majikannya dan seorang teman yang datang berkunjung. Dari percakapan itu, ia mendengar sesuatu yang semakin menambah rasa sesak di dada. Istri majikan tersebut dengan bangga berkata, "Aku baru saja mengirimkan uang kepada keluarga TKW yang bekerja di sini. Kami sudah memberikan mereka segalanya, tapi tetap saja mereka tidak tahu diri. Mereka hanya tahu meminta lebih." Siti hanya bisa menahan napasnya, menahan air mata yang ingin tumpah. Semua yang ia lakukan, semua pengorbanan yang ia buat untuk mengirimkan uang demi keluarga, ternyata dianggap tidak ada harganya. Dalam pandangan majikannya, ia hanyalah seorang alat untuk memperoleh keuntungan. Tidak lebih, tidak ada rasa terima kasih atau penghargaan. Namun, kesedihan itu bukan hanya datang dari perlakuan majikan yang tidak manusiawi. Siti juga merasa sangat terputus dari dunia luar. Berbulan-bulan sudah berlalu, dan ia hanya bisa menerima sedikit kabar dari kampung halamannya. Keluarga di rumah pun tak bisa sering-sering menghubunginya karena masalah biaya dan keterbatasan waktu. Dalam satu kesempatan, ia berhasil menelepon ibunya, namun percakapan itu hanya berlangsung singkat. Ibunya mengeluh tentang masalah pertanian yang semakin buruk, dan ia tahu, meskipun tak diucapkan, ibunya sangat merindukannya. Siti merasa perasaannya seperti terkubur dalam kesendirian yang dalam, tanpa ada tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Siti mulai merasa ketidakberdayaan yang mematahkan. Setiap kali ia mencoba mengingat alasan mengapa ia datang ke tempat ini, ia merasa semakin bingung. Di satu sisi, ia ingin membantu keluarganya. Tetapi di sisi lain, kehidupan yang ia jalani sekarang justru membuatnya merasa semakin terpuruk. Kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan ini sangat berbeda dengan harapan yang dulu ia bawa. Ia merindukan masa-masa ketika hidupnya lebih sederhana, ketika ia bisa merasakan cinta dan perhatian keluarga tanpa batas. Suatu malam, ketika sedang duduk sendirian di kamar kecilnya yang sempit, Siti menatap langit yang terlihat melalui jendela kecil. Langit malam itu terlihat begitu luas, penuh dengan bintang yang berkelap-kelip. Di sana, ia merasa ada sedikit harapan. Namun, bintang-bintang itu terasa begitu jauh, seperti impian-impian yang kini semakin kabur di matanya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah segala yang ia jalani ini akan berakhir dengan kebahagiaan seperti yang ia harapkan? Ataukah ia hanya akan terjebak di sini, terperangkap dalam dunia yang tidak memberinya kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang sejati? Pagi-pagi sekali, seperti biasa, Siti bangun untuk memulai hari. Namun, kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terasa lebih lemah dari biasanya, dan hatinya terasa semakin berat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang harus dilakukan, tetapi tidak tahu apa. Harapan yang dulu ia genggam erat kini terasa rapuh, seperti benang tipis yang siap putus. Namun, meskipun rasa sakit itu semakin dalam, Siti tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Walaupun ia merasa sangat terasingkan, tertekan, dan kehilangan arah, ada satu hal yang ia pelajari dari semua penderitaan ini. Ia masih memiliki kekuatan untuk bertahan. Dengan mata yang berkaca-kaca dan hati yang penuh dengan kesedihan, Siti memutuskan untuk terus melangkah. Mungkin tidak ada jaminan bahwa ia akan kembali ke rumah dengan kebahagiaan yang diimpikan. Namun, ia tahu, meskipun hidup ini penuh dengan ketidakpastian, ia harus terus berjuang. Untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, untuk impian yang dulu ia genggam dengan penuh harapan. Dan dengan langkah kaki yang berat,
Siti kembali melanjutkan hari-harinya yang penuh dengan keletihan, tetapi kali ini, ia mencoba untuk tidak menyerah. Karena di dalam hatinya yang penuh luka, masih ada secercah harapan, meskipun itu sangat sulit untuk ditemukan.